dari mulai sebelum aksi 214 kemarin di depan Mabes Polri, kalau tidak salah di kajian di Madura. Ini jelas narasinya berani ngancam aparat hukum, teman-teman nih. Sampai presiden kita juga diancam-ancam. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya-tanya, teman-teman ya, apa benar kata orang selama ini bahwa hukum di negeri kita ini sudah sebegitu lemahnya, teman-teman ya, sampai orang-orang seperti Bahar Smith ini kok begitu sulit untuk diproses ya, untuk ditangkap, teman-teman. Padahal kan begitu jelas. Kalau kita lihat jejak digitalnya, teman-teman ya, isi ceramahnya provokasi, adu domba, bahkan antara masyarakat dengan pemimpinnya sendiri, teman-teman. Kalau kita mau runut ya, rentetan jejak digital Bahar Smith ini terlalu banyak sebenarnya, teman-teman, yang bisa dijadikan sebagai bukti ya, yang kuat, yang cukup ya, untuk Bahar Smith ini ya diproses, teman-teman. Dari mulai penghinaannya terhadap pemimpin kita, presiden, contoh ya, Bahar Smith menyebut Prabowo Subianto pengkhianat ya. Itu pun nggak digubris, teman-teman, nggak ada tindakan apa-apa ya. Kemudian ya, kalau kita kaitkan dengan demo 214 ini ya, bahkan sebelum ya aksi demo 214 ini, teman-teman, ketika ada kajian di Madura, jelas-jelas Bahar bin Smith ini narasinya mengancam aparat hukum kita ya. Kalau sampai Mabes Polri tidak menangkap Fuad Plerit ini kan ada ancaman, teman-teman, maka kami yang akan bergerak ya, membantai Fuad Plerit ini. Ini menurut kalian apa, teman-teman? Apakah ini bukan nada ancaman? Ya, sampai di aksi 214 jelas Bahar Smith mengatakan kalau aparat hukum sampai dengan presiden. Nah, artinya presiden juga, teman-teman, diancam-ancam oleh Bahar bin Smith ini. Ya, apa ini nggak cukup sebagai bukti, teman-teman, ya, untuk orang ya seperti Bahar ini ya diberikan tindakan tegas ya. Padahal kita tahu, teman-teman, ekspektasi masyarakat begitu tinggi ketika Pak Prabowo Subianto resmi menjadi presiden, teman-teman. Ya, bahkan orang-orang banyak mengatakan di kolom komentar saya membaca, teman-teman, sepertinya ini mode Soeharto akan dihidupkan kembali, teman-teman. Ya, kalian ngerti lah maksud saya, teman-teman. Bagaimana dulu ketika zaman Pak Soeharto ya nggak berani orang bebas ngomong sembarangan, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini, teman-teman, sebegitu bebaskah ya orang menebarkan kebencian, adu domba, provokasi, menghina pemimpin kita, teman-teman? Ya, kok nggak ada tindakan gitu loh? Ya, ini yang membuat saya agak-agak heran, teman-teman ya. Apa mungkin Bahar bin Smith ini dianggap sampah saja mungkin ya oleh aparat hukum kita atau pemimpin kita, teman-teman? Ya, tapi kan sesampah-sampahnya Bahar Smith, teman-teman, tetap saja dia ini bisa mempengaruhi orang untuk membuat kekacauan ya, provokasi, adu domba, teman-teman ya. Coba kita simak ini rentetan videonya dari mulai sebelum aksi 214 kemarin di depan Mabes Polri, kalau tidak salah di kajian di Madura. Ini jelas narasinya berani ngancam aparat hukum, teman-teman, sampai presiden kita juga diancam-ancam. Coba kita simak videonya, teman-teman ya. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu. Ya, tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah narasi Bahar Smith ini bukan narasi ancaman, sok-sokan berani mengancam aparat hukum kita? Ya kalau narasinya menghimbau atau minta tolong kepada aparat hukum, ya bahasanya nggak seperti ini teman-teman. Kami meminta dan menghimbau kepada aparat hukum agar memberikan tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Ya bahasanya kan seperti itu teman-teman. Tapi kalian tadi lihat ya, Bahar Smith ini sambil menunjuk-nunjuk, Mabes Polri selama ini saya diam, saya bersabar. Ini ancaman namanya teman-teman. Ya, terus mau ngapain? Ya, kalau misalkan aparat hukum belum memberikan tindakan tegas kepada Fuad Pleret, ya ente pikir semudah itu, ya, tanpa mengumpulkan bukti-bukti. Ya, makanya teman-teman saya sering mengatakan kalau kita mau timbang, ya, apa yang dilakukan oleh Fuad Pleret, di sini saya nggak membela Fuad Pleret teman-teman. Tapi Bahar bin Smith ini lebih banyak jejak digitalnya menghina orang lain teman-teman. Terkenal kalau Bahar bin Smith ini teman-teman, jejak digitalnya menghina orang lain dengan sebutan binatang, para pejabat, sampai yang saya katakan tadi, Prabowo saja pemimpin kita, presiden kita disebut pengkhianat teman-teman. Ya, makanya kalau kita kumpulkan bukti-bukti teman-teman terkait penghinaan Bahar bin Smith ini terhadap orang lain terlalu banyak sampai kepala negara dihina teman-teman. Ya, tapi itu yang saya katakan di awal teman-teman, kok sebegitu lemahkah aparat hukum kita ya diancam-ancam seperti ini, sampai pemimpin kita dihina, disebut sebagai pengkhianat, kok nggak ada tindakan tegas. Ya giliran sekarang junjungannya Bahar Smith teman-teman disebut monyet oleh Fuad Pleret, ya demo besar-besaran di Mabes Polri. Ini juga yang menjadi pertanyaan saya teman-teman, kemana orang-orang yang selama ini mengaku pribumi? Ya kok nggak pernah melakukan aksi seperti ini? Padahal jejak digital Bahar bin Smith teman-teman banyak sekali menghina orang lain. Sampai-sampai konconya ada satu Habib yang menyebut bahwa telapak kaki seorang Habib yang ahli maksiat, ahli narkoboy tetap jauh lebih mulia dibandingkan kepala seorang kiai yang menggunakan sorban. Kalau kita kumpulkan bukti-bukti itu teman-teman, gimana? Ya, kok nggak ada aksi gitu loh? Ya, di sini saya nggak memprovokasi teman-teman, tapi ini secara timbangannya. Bahar Smith ini jauh lebih banyak jejak digitalnya teman-teman menyebarkan kebencian, menghina orang lain, provokasi, adu domba. Teman-teman ya. Coba ini kita simak ya video yang kemarin lagi. Ini ya, kita ulas lagi yang di demo aksi 214 di depan Mabes Polri. Ini jelas Bahar Smith bahkan di sini menyebut presiden teman-teman. Sampai polisi ditunjuk-tunjuk ya. Percuma saya sampaikan kepada yang ada di bawah ini karena mereka ini adik-adik saya. Saya langsung sampaikan kepada Mabes Polri dan presiden katanya. Kalau tidak menangkap Fuad Pleret, maka jangan salahkan saya melakukan tindakan mengajak umat muslim. Ya, mengajak umat muslim katanya. Seakan-akan dia mewakili umat muslim seluruh Indonesia teman-teman. Padahal yang hadir hanya beberapa orang di situ ya. Coba kita simak videonya ini. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini. Di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak kita PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya, akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia akan dihadirkan pun dia. Oh, jelaskan teman-teman, Mabes Polri sampai presiden ya. Tentu Pak Prabowo maksudnya di sini. Kalau sampai tidak menangkap Fuad Pleret, maka jangan salahkan saya. Saya akan ajak seluruh masyarakat pribumi katanya. Seakan-akan narasinya ini dia mewakili seluruh kaum muslimin pribumi di Indonesia teman-teman. Padahal dia ini nggak ngaca. Yang datang di demo 214 ini saja hanya segelintir orang ya. Mungkin 1000 orang, 1000 lebih ya teman-teman. Apakah dengan Bahar Smith ini membuat aksi berikutnya misalkan nggak digubris oleh aparat hukum?
akan lebih banyak lagi yang datang begitu. Ya, tapi ya sudahlah teman-teman. Yang intinya yang saya maksudnya, kok sebegini bebasnya Bahar Smith sampai menunjuk-nunjuk tadi teman-teman ya, anggota-anggota polisi yang ada di bawah. Ya. Dia bilang percuma saya ngomong di sini, karena di sini semua adik-adik saya. Ya, saya langsung ke Mabes Polri, Kapolrinya, sampai dengan Presiden. Ini kan narasi-narasi ancaman teman-teman. Apa kurang bukti lagi? Ya, yang mau ditunggu apa lagi nih? Ini yang saya heran teman-teman. Ya, mohon maaf ini kalau kita bandingkan di zamannya SBY mungkin ya, atau di zamannya Pak Jokowi, Bahar Smith ini kan sudah beberapa kali keluar masuk penjara teman-teman. Sedangkan ya, mohon maaf sekali lagi, ekspektasi masyarakat ketika Bapak Prabowo Subianto resmi menjadi presiden teman-teman, itu masyarakat ekspektasinya sangat-sangat tinggi teman-teman, akan sangat berani memberikan tindakan tegas terhadap orang-orang yang semodel dengan Bahar Smith ini teman-teman. Ya apalagi kalau kita melihat jejak digital dari Bahar bin Smith ini, Pak Prabowo saja nggak lepas dari hinaannya teman-teman, disebut sebagai pengkhianat ya. Bahkan ya Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi disebut bangsa teman-teman. Tapi ya aneh juga ya, kok nggak ada tindakan teman-teman sampai dengan hari ini. Masa iya orang-orang seperti ini dibiarkan sebebas ini teman-teman ya. Ya kita hanya bisa menunggu dan berharap teman-teman ya, bagaimana nanti aparat hukum kita, pemimpin kita yang memberikan tindakan tegas terhadap orang-orang yang ya semodel dengan Bahar Smith ini. Toib. Mungkin itu saja bisa kita share di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.